Halo Ian, bisa dengar? Oke, kalau belum kita minta Jos boleh baca kalimat pertama. Yang Inggris atau yang Indonesianya? Indonesia nggak apa-apa. Setan sedang mengawasi agar ia dapat menemukan pikiran pada saat yang tidak dijaga dan dengan demikian menguasainya. Wih, oke. Jadi ini dia jaga-jaga ya. Dia sedang jaga-jaga. Dan yang dia jaga-jaga adalah dia temukan pikiran yang tidak dijaga ada saat tidak dijaganya. Jadi kalau misalnya ada pikiran ya ini setan ya, kalau ini setan dan yang dia cari adalah pikiran kan, mind, betul? Nah, pikiran ini harus dalam keadaan apa? Ronald sama Rachel ada angkat tangan, silakan. Ini lanjutan hari Selasa kemarin, Kak. Oh, ini pelajaran baru, sayang. Ini pelajaran baru. Tentang apa, Kak? Nanti terakhir aja ya, dilihat judulnya apa, oke? Oke. Oke. Kak. Oke, thank you. Oke, jadi ini pikirannya kita. Dan harus apa dulu supaya setan bisa menguasainya? Harus diapain dulu sama kita? Kalau ini setan dan ini milik kita, supaya setan bisa apa, harus apa dulu? Supaya setan bisa... Ini berarti negatif ya, Gay? Betul, Kak? Supaya setan bisa masuk, jadi pikiran itu harus yang tidak di-guarded atau tidak dijaga. Oke. Kayak apa, Kak? Kayak terbuka, nggak awas gitu ya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya ini pikiran, apakah artinya dia punya pintu kebuka? Iya, betul. Ini namanya lagi unguarded, betul? Iya. Jaga. Apakah malingnya bisa masuk, Kak? Halo. Iya, pasti bisa. Bisa masuk. Oke, jadi di sini setan bukan cuman masuk aja, tapi ngapain? Menguasai. Dibilang ini possess, betul? Ya. Kalau possess itu apakah dia possess ini kayak gini? Apakah kalau misalnya bahasa Inggris tuh kalau setan lagi kerasukan, waduh dia diposes sama roh jahat, betul nggak? Kerasukan kan? Bahasanya kan possess, betul? Possession. Nah artinya kita nggak perlu kerasukan untuk sampai goyang-goyang gitu-gitu ya Kak Sasha. Dengan kita buka, kita punya pikiran nggak dijaga, setan bisa menguasai pikiran kita. Gimana? Bisa? Semuanya? Jadi langkah pertama, nggak usah jaga pikiran kita, biarin aja, betul? Lalu yang kedua, setan yang poses. Setan sekarang yang memilikinya. Jadi nggak usah sampai tunggu kesurupan baru kita bilang kamu dikuasai setan. Kalau pikiran kita nggak jaga baik-baik, yang masuk siapa? Roh setan. Itu dia. Inilah kerasukan yang
banyak orang nggak ketahui, betul nggak Kak Sasha? Betul. Iya, possession ya. Jadi pikiran kita apa? Dikuasai setan. Jadi pikiran-pikiran setan yang keluar. Terus pas dikasih nasihat, kamu pikiranmu ini udah nggak bagus. Malah marah lagi. Ya setan kan marah kan? Bagaimana? Bisa lihat semuanya? Itu dia, ya. Oke. Ini ya. Ini kita mau ada ganti-ganti sedikit. Thank you ya, Jos. Kita berikutnya. Apa, Mas? Apa, saya? Ini. Oke. Udah ya. Kalau gitu kita kedua, Jos pilih siapa untuk baca? Kak Ian deh. Oke, Kak Ian udah balik, Kak? Udah bisa dengar? Halo, Ian? Halo, Ian? Kayaknya putus-putus apa ya? Oke, kalau gitu aku pilih Matthew. Matthew, silakan. Halo Kak, baru nyambung, maaf. Oh ya, boleh baca yang kalimat kedua ini? Kami tidak ingin mengabaikan alat-alatnya. Oh kita, kami juga tidak ingin dikuasai oleh perangkatnya. Oke. Ya, Jadi, masukan itu. betul. Jadi, apakah kita harus tahu apa cara-cara setan supaya dia masuk? Iya. Iya. Tahu. Dan kita nggak mau sampai dia masuk dan menguasai kita dengan cara-caranya. Siapa yang mau kayak gitu? Nggak ada yang mau kan? Pikiran dikuasai setan, nggak mau. Tapi dengan nggak sadar kalau kita buka, kita punya pikiran lebar-lebar tanpa berjaga-jaga, setan yang berjaga-jaga masuk kepada orang yang nggak berjaga-jaga, betul nggak? Setan aja berjaga-jaga terus supaya bisa masuk ke setiap pikiran kita, terus kita nggak berjaga-jaga supaya setan nggak masuk. Gimana? Apakah dia pasti masuk artinya? Setuju nggak itu? Gimana? Nah, itu dia. Ya. Oke, itu yang ini ya. Jadi kita nggak boleh, kita harus tahu apa sih cara-caranya. Jadi artinya untuk di akhir zaman, supaya kita nggak dikuasai oleh setan, kita punya pikiran, kita harus tahu cara-cara setan itu seperti apa. Setuju nggak? Setuju. Artinya kalau saya nggak tahu cara-cara setan, jangan heran kalau setan menguasai pikiran kita. Itu dia. Kita udah kerasukan sama setan punya roh tanpa kita dibilang kerasukan setan kan? Itu dia. Ini yang lebih mengerikan, yang kerasukan tidak terdeteksi, betul nggak, Matthew? Saya pikir saya nggak kerasukan setan, tapi saya pikiran setan sudah menguasai saya punya pikiran, itu lebih bahaya. Dan setan bilang, oh kamu nggak kok, nggak. Nah itu dia, ya. Padahal iya, nah itu dia. Oke, lanjut lagi. Matthew pilih siapa berikutnya untuk baca? Ronald. Oke, Ronald boleh baca? Yang dia senang itu ya, Kak? Betul. Oke. Dia senang dengan gambar-gambar yang menggambarkan dirinya memiliki tanduk dan kuku karena dia memiliki kecerdasan. Dia pernah menjadi malaikat terang. Wih, artinya apakah banyak gambar-gambar yang menggambarkan setan itu mengerikan? Banyak, Kak. Banyak.
Jadi kalau misalnya ada gambar-gambar yang seperti itu, oh kita bilang, oh ini setan. Tapi kalau gambarnya bukan seperti itu, kita bilang ini bukan setan. Gimana? Dan dia senang sekali, dia digambarkan seperti yang serem-serem, kalau supaya dia saat menyamar yang tidak serem, orang-orang membuka dia punya pikiran, terbuka lebar supaya dia menguasai pikirannya orang. Bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Wow. Boleh? Jadi kita dikasih sinetron horor, ya film-film horor yang ngeri-ngeri semua, ya. Kita gambar, setan tuh yang harus baju putih, yang ada di atas pohon, itu semua, ya. Yang giginya, taringnya tajam, ya kan? Yang badannya penuh bulu semua. Ketika setan menyamar jadi yang nggak seperti itu, kita bilang, oh ini bukan setan. Padahal itu sudah setannya. Gimana? Betul nggak, Jos? Bisa ngerti itu? Bisa. Itu dia. Yang lain bagaimana? Ronald, Rachel, bisa semuanya? Jadi sebaliknya ya. Gimana, Kak Sasha? Iya, jadi setan tuh kayak menggambarkan kebalikannya gitu ya. Iya Kak. Betul. Jadi setan itu sebenarnya malaikat gitu ya? Iya, dia malaikat yang tertinggi di surga dulu. Itu dia. Nah. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai baju, keren, cantik, ya, pokoknya suaranya indah semua. Ini bukan setan. Setan kan yang giginya betaring, gimana? Boleh? Itu dia ya. Oke, Iren. Kak, Mama nanya, itu kalau misalnya stres tuh juga pikirannya dimasuki setan nggak sih? Siapa? Mama tanya, kalau misalnya stres itu pikirannya dimasuki setan nggak? Kayak pikirannya itu pikirannya gimana? Pikirannya gimana? Udah di session sama setan nggak sih? Kalau misalnya orang stres. Mama nanya. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau misalnya kita reason sama-sama ya, kenapa orang stres? Itu harus ditanya dulu kan? Kenapa? Coba boleh jawab. Kenapa orang bisa stres? Memikirkan sesuatu, Kak. Apa? Karena ada tekanan. Memikirkan sesuatu. Tidak percaya sama Tuhan. Oke, tidak percaya sama Tuhan. Apakah kalau stres itu karena saya nggak tahu apa yang akan bisa dalam tekanan, betul, dalam tekanan, karena dia nggak bisa ngelihat yang di depan kan, betul nggak? Jadi stres, aduh gimana ya nanti ini, betul nggak? Biasanya gitu kan? Betul nggak itu, Iren? Ya. Kalau stres kan pasti kayak, aduh nanti di depan nanti gimana, waduh stres hidupnya kan, itu dia. Ya. Atau nggak mikir nanti orang mau bilang apa, sudah stres lagi ya kan, itu dia. Nah itu dia. Nah jadi pertanyaannya, kenapa saya pilih untuk stres, itu dia. Artinya kalau saya pilih untuk stres, saya nggak ada sesuatu janji yang membuat stres itu nggak ada, betul nggak? Ya. Jadi saya nggak ada sesuatu yang membuat saya itu lega. Betul nggak? Itu stres. Nggak, itu kenapa saya stres. Artinya yang membuat saya lega itu di Matius 11 ayat 28 Tuhan bilang, yang berbeban berat, yang berletih lesu, yang stres, datang kepada saya. Betul nggak? Saya akan berikan kelegaan padamu. Artinya kalau misalnya yang di posisinya Tuhan, itu pasti lega hidupnya, nggak stres hidupnya, betul? Artinya kalau di dunia ini cuma ada dua posisi, terang dan kegelapan, Tuhan dan setan. Artinya kalau misalnya saya masih stres, saya masih banyak pikiran, artinya saya masih dikuasai pikiran saya sama setan. Itu jawabannya. Boleh? Itu dia. Karena kalau misalnya saya di bawah posisi Tuhan, saya akan letakkan beban saya ke siapa? Tuhan. Saya tak percaya. Saya kenal
Tuhan yang akan tuntun saya punya hidup, saya nggak perlu hidup dalam stres itu dia. Karena saya ada janji Tuhan, ya itu dia. Artinya kalau misalnya pikiran saya kotor, dikuasai oleh yang jahat, yang kotor semua, yang punya iblis, harus cleansing, betul nggak? Cleansingnya pakai apa? Efesus 5 ayat 26 dibilang apa? 26 dan 27 pakai firman Tuhan. Kamu pasti jadi glorious church. Gimana, Iren? Iya, Kak. Itu dia, harus itu. Jalan satu-satunya supaya nggak stres apa? Belajar firman Tuhan. Nggak ada firman ataupun perkataan manusia yang dapat menghiburkan selain firman Tuhan. Itu dia. Manusia nggak ada punya perkataan manusia yang bisa menghibur manusia yang lain, karena semua manusia berdosa kan? Semua dimiliki setan. Yang manusia bisa share itu kesetresan satu sama lain. Betul nggak, Iren? Itu dia. Jadi kalau mau apa? Firman Tuhan yang akan berikan kamu kelegaan. Kecuali ada orang yang ngomong firman Tuhan, itu akan berikan kelegaan. Tapi bukan karena yang ngomongnya, tapi firman-Nya yang akan berikan kekuatan, power, dan relief, kebebasan dari semua ikatan-ikatan iblis. Itu dia ya. Bisa mengerti itu? Ya, Kak. Oke. Nah. Oke, kita lanjut kutipan berikutnya ya. Jadi kita mau minta, Matt, boleh minta satu orang, Matt, untuk apa namanya? Yang terakhir Ronald ya. Ronald boleh minta satu orang untuk ringkaskan apa sih? Josh ada angkat tangan. Silakan Josh. Ya, itu aku mau tanya, ketika setan sudah jatuh ke dalam dosa, dia itu masih menjadi malaikat atau dia itu sudah berubah rupanya? Dia masih malaikat, Josh. Jadi dia tetap sama seperti yang bagaimana Tuhan ciptakan dulu, itu dia. Oh, jadi dia masih sama, meskipun dia sudah dosa. Betul, itu dia. Itu dia. Dia masih sama, dia malaikat. Makanya kan dia bisa ke sana, bisa ke sini, betul nggak? Jadi karena dia masih dalam posisi malaikat. Jadi Tuhan benar-benar nggak rubah dia sama sekali. Yang bedanya sekarang dia mengizinkan kejahatan itu merajalela di dia punya diri, itu dia. Ya, bisa itu, Josh? Oke, thank you. Oke, mantap. Ya, jadi dia benar-benar gambarnya itu mantap ya. Itu dia, mantap dia, benar-benar mantap ya. Masih ingat nggak pelajaran kita yang dulu? Dia di Eden apakah gunakan binatang yang paling mantap? Binatang apa yang paling mantap? Ular. Jadi apakah sekarang agen-agen di air Saman pun orang-orang yang mantap-mantap juga? Iya. Nah, itu dia. Itulah justru itulah yang harus kita berhati-hati. Bukan kita takut ada genderuwo atau inilah pocong ini itu. Aduh, itu gambaran setan untuk kita ketika yang agen-agen aslinya yang datang, kita nggak peka dengan yang asli. Gimana ya? Boleh ya? Bisa ya semua? Oke. Ronald boleh pilih satu orang. Coba ceritakan dalam 30 detik apa kesimpulannya sejauh ini. Oke? Ronald boleh pilih satu orang yang belum bicara. Kalau Sonder? Sonder, ada Kokore, ada Itin, atau Aca. Pilih siapa? Kak Itin, Kak. Kak Itin. Oke, Kak Itin silakan. 30 detik Kak Itin. Simpulkan kutipan ini apa Kak Itin? Mici yang mau pasang di alarm. Oh iya ya. Oke, Mici lah yang pasang alarmnya. Silakan sayang. Jadi yang Itin dapat pikiran yang tidak berjaga-jaga itu adalah pikiran yang menggambarkan bahwa setan itu yang mengerikan. Dan itulah yang akan dikuasai oleh setan. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Kenyataannya setan itu adalah malaikat terang, bukan seperti yang digambarkan di gambar-gambar gitu, Mice. Oke, sudah Itin? Iya, Mice. Oke, masih ada nggak apa-apa. Berarti nggak lebih yang penting. Oke, mantap Itin. Jadi kita harus kenal dia punya alat-alat, betul? Ya. Dan kita nggak mau pikiran kita dikuasai oleh setan melalui alat-alatnya, cara-caranya. Itu dia.
Ya, itu dia ya. Oke, kalau gitu siapa ini? Oh, Ian. Kalau gitu kita akan ini ya, ambil kutipan berikutnya. Ya. Di RH April ya, RH April. Oh, mana dia? Tunggu ya. Kok nggak ada? Oh, ini. Copy dulu nih. Nah, sekarang kita mau minta kesediaannya. Itin mau pilih siapa ya? Berarti Itin ya yang pilih. Siapa Itin? Mau minta tuh Rahel, Itin panggil adik atau kakak Ence? Kakak. Oh, Kak Rahel. Kakak atau sama umurnya ya? Oke. Oke, silakan Rachel. Musuh yang cerdik itu menyajikan dalam pencobaan kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Dia telah datang kepada Kristus sebagai malaikat terang langsung dari pelataran di atas, dan dia menunjukkan bahwa dia mengenal firman Allah dan juga memahami makna dari apa yang tertulis. Wow, bahaya nggak ini? Kalau kita digoda sama yang benar-benar penggoda, yaitu musuh yang cerdik itu, pakai firman Tuhan, terus kita nggak tahu firman Tuhan gimana, Kak Sasha? KO di tempat nggak, Kak Sasha? Betul, gawat. Gawat ini. Jadi, waktu menggoda Tuhan Yesus, dia pakai wujud angel of light. Itu dia. Jadi apakah setan kalau misalnya ada orang yang udah tahu bahwa wah ini Ronald, Rachel, Aca, Itin, Josh, Ian, Manda, Dinda dan semua nggak bisa nih ditakut-takutin sama gambar-gambar serem. Betul? Jadi salah satu kita udah pasti nggak akan tertipu dengan salah satu caranya yaitu apa? Rupa gambar atau rupanya yang apa? Menyeramkan. Nah, kita udah nggak bisa. Kamu tipu-tipu ini nggak bisa, betul? Nggak bisa. Oke. Kalau gitu. Kalau kamu nggak bisa sama alat yang ini, nomor 1, saya pakai cara nomor 2, oke? Waduh, Kak Casya, alat-alatnya canggih nggak ini? Ini canggih banget, Dek. Dia goda Kak Sasha pakai firman Tuhan. Betul. Dan bukan cuman asbun. Gimana Kak Sasha? Silakan Kak. Gimana? Iya, wih. Memang setan ini. Kak Sasha, bukan cuman asbun loh Kak, ngomong firman Tuhannya loh. Ini benar-benar dia tunjukkan bahwa dia kenal firman Tuhan, pahami maknanya dari yang tertulis. Nah, ini dia. Wah, bahaya kan? Ya kan? Iya, kayak salah satunya yang kita pelajarin di mana? Yang pelajarin kelas youth, Ronald, Rachel, apakah banyak orang yang pakai Roma 13 ayat 1? Kamu harus menurut pemerintah, betul nggak? Iya. Banyak. Nah, apakah gawat kalau kita nggak tahu ada highest power-nya, Ronald? Iya.
Kita digoda, kamu harus nurut pemerintah nih ayatnya nih. Wih, kayaknya membawakan kayak mengerti ayat tersebut. Apakah kelepek-kelepek sudah KO kita kalau nggak tahu apa arti Roma 13 ayat 1. Waduh, kayaknya dia lebih mantap nih. Saya nggak tahu artinya. Oke, iya deh, betul gimana? Cara kedua lebih mengerikan. Ah. Lebih membujuk. Iya, ya. Jadi apakah perlu sekarang waktu-waktu kita untuk mengenal firman Tuhan? Setan membuat kita sibuk dengan yang bukan firman Tuhan. Ketika kita sudah setan itu nggak ada, dia tipu-tipu ya, gambar-gambar menyeramkan, saya nggak bisa ditipu sama itu. Terus setan bikin sibuk saya dengan hal-hal yang bukan firman Tuhan. Terus dia datang sebagai angel of light, ya kan? Sebagai sesuatu yang tidak menyeramkan, yang tidak seperti saya bayangkan, ya. Lalu dia pakai firman Tuhan. Karena saya sudah terlalu sibuk dengan yang bukan firman Tuhan, dan saya sudah terpaku, terpesona, oke? Dengan yang ngomong firman Tuhannya semuanya, akhirnya saya iya aja kan? Gimana? Mengenal menunjukkan bahwa dia mengenal firman Allah loh. Apakah di Matius 24 hati-hati, ada yang bilang I am Christ, gimana? Betul. Itu dia. Ya. Oke. Kita mau tadi siapa yang terakhir yang baca ini? Oh, Rachel. Rachel pilih satu orang yang belum dipanggil untuk jelaskan apa impresi dari kutipan ini. Silakan Rachel. Aca udah belum, Kak? Belum. Oh, belum. Silakan Aca. Apa Aca yang Aca ini? Yang dikeluarkan RH April 24 1994 itu yang ya. Yang kita dapat di situ musuh yang cerdik digoda pakai firman dan muncul menggoda dan muncul sebagai mantra. Kalau di situ menunjukkan bahwa dia mengenal firman Allah dan juga memahami makna dari apa yang tertulis. Jadi Aca kalau mau menang dari penggodaan harus kenal firman Tuhan atau nggak kenal firman Tuhan, Aca? Harus kenal firman Tuhan, Mica. Kalau nggak kenal firman Tuhan, apakah bisa-bisa diputar balik firman Tuhan? Aca nggak tahu, betul? Iya. Itu dia. Ingat loh, setan tuh adalah pelajar Alkitab yang rajin. Betul? Jadi kalau kita nggak mau dikalahkan, apakah kita bisa malas-malas untuk belajar Alkitab? Bisa? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Itu dia. Jadi dia benar-benar sangat rajin belajar Alkitabnya, tapi dia pergunakan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang tidak baik. Supaya kita semua tertipu dan binasa sama-sama dia. Ada yang mau rencana daftar untuk binasa sama-sama setan? Kalau di ngomong gitu, kita pasti mulutnya bilang otomatis ya, karena kebiasaan, karena ya kita nggak maulah dilihat orang mau binasa. Tapi apakah tindakan kita sesuai dengan yang kita bilang iya itu? Betul nggak Kak Sasha? Itu dia, betul. Iya. Make sure loh. Kita harus benar-benar selidiki hati. Apakah benar-benar saya punya kerajinan belajar itu benar-benar rajin karena kita tahu siapa musuh kita, betul nggak? Kayak misalnya ada perlombaan ya Kak Sasha, perlombaan apalah. Kalau misalnya dulu anggap aja lah pada perlombaan misalnya dulu itu ada lomba ngomong bahasa Inggris lah Kak Sasha ya. Ya, lomba bahasa Inggris antar sekolah biasanya dulu zaman lomba pidato atau gimana ya Kak Sasha dulu yang zaman dahulu ya.
Waduh, itu Ya. biasanya misalnya diadain lah ya, diadain sekolah sana, sekolah sini ya. Biasanya kan ada juara 1 dari tahun sebelumnya kan, Kak Sasha? Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau rencana untuk bisa menang, menjadi juara 1, apakah kita akan pelajarin karakter musuh, ini musuh positif ya Kak, kita punya lawan, betul nggak? Lawan Iya. kita bisa menang gimana ya? Nah, gitu kan pasti Kak. Itu kan rencana untuk supaya menang. Oh, ternyata dia itu belajar speech-nya, pidatonya, dia belajarnya 5 hari dalam 1 minggu. Apakah saya kira-kira mau coba-coba untuk 2 hari sekali Kak belajar? Harus lebih ya malah. Aduh, kalau saya rencana sudah mau kalah ya udah ini aja kan, nggak usah perlombaan sekalian, betul nggak? Itu dia. Artinya kalah sebelum bertanding kan itu dia. Jadi kalau misalnya lawan saya 5 hari, kalau ini saya 6 hari lah, betul nggak Kak Sasha? Itu dia. Betul. Dan setan ini dia punya umur ataupun dia punya pengenalan akan firman Tuhan, dia yang di samping Bapa Kak. Gimana? Iya, udah jauh lebih. Benar-benar. Dan jangan dia udah di samping Bapa, ada di Roh Nubuat lain kita belum cari. Dia benar-benar belajar loh. Setiap firman Alkitab ini dia belajar loh. Tiap sudut-sudut ayat karena dia mau belajar supaya putar balik kan? Betul. Iya. Itu dia. Bisa nggak kalau kita membuat imitasi? Misalnya saya buat imitasi mobil-mobilan. Ya, mobil biasanya kan yang suka ngimitasi kan Cina kan. Apakah bisa perusahaan-perusahaan Cina buat imitasi-imitasi barang-barang murah kalau dia nggak tahu yang asli itu kayak gimana? Bisa nggak? Nggak bisa, Cek. Nggak bisa. Dia harus tahu yang asli kayak gimana, yang original kayak gimana, baru dia bisa bikin tiruannya, betul nggak? Nah, itu dia. Dan setan benar-benar menguasai yang aslinya untuk dia buat palsunya. Dan kita pun untuk tahu yang palsunya setan, make sure tahu yang aslinya gimana. Yesus, aduh kalau mau lihat kehidupan Yesus dari kecil, aduh pelajar rajin. Dari kecil mamahnya didik belajar firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dimasukkan ke pikirannya juru selamat loh. Makanya penjagaannya ketat pikirannya Yesus. Nggak pernah 1 detik pun pikirannya bisa dimasukin setan. Dengan dia cepat sekali, kalau di Roh Nubuat bilang, dia cepat sekali bisa tahu yang salah. Atau bisa merasakan hal yang salah. Cepet banget. Ini salah. Waduh. Sampai dibilang teman-teman, fanatik kamu. Ini. Pandangan sempit kamu. Kamu nggak mau bergaul. Tapi Tuhan tahu tujuannya. Dia tahu bahwa dia nggak mau senangkan manusia. Dia mau senangkan siapa, Manda, Dinda? Apakah dia mau senangkan manusia selama hidupnya Yesus? Enggak. Dia mau senangkan siapa? Bapaknya. Bapa di surga. Oke? Mantap. Thank you. Aca. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Jos, silakan Jos. Nah kan katanya IGD kan setan itu kan lebih kayak lebih pintar, lebih mengetahui firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Kan kita kan mana mungkin bisa ngalahin setan. Oke. Jadi bedanya kita sama setan. Setan belajar untuk memutarbalikkan. Tapi kita belajar firman Tuhan untuk percaya kuasa firman tersebut. Setan nggak belajar tapi nggak ada kuasanya. Dia cuma tahu aja. Tapi dia nggak bisa, dia nggak pernah mau hidupkan tersebut. Firman tersebut kan. Waktu ada perasaan cemburu di hatinya, udah ditegur kalau kita baca ya di di kejatuhan Lucifer itu, udah ditegur berkali-kali, tapi dia nggak mau ikutin kata firman Tuhan tersebut. Apakah dia
bisa benefit dari kuasa firman Tuhan tersebut, Jos, kalau dia nggak mau percaya? Gimana? Kok aku bingung sih. Jadi kalau misalnya setan, waktu dulu kan dia cemburu kan, Jos? Iya, terus? Cemburu kan? Terus firman Tuhan kan untuk menegur, mengingatkan gitu kan? Itu kan firman Tuhan fungsinya kan? Iya. Aha. Selain firman itu menciptakan Lucifer dulu untuk menjadi dia ada, firman itu sangatlah powerful kan? Nah, firman tersebut, Tuhan Yesus sendiri, semua malaikat-malaikat mengulang-ulang firman tersebut, bahwa kamu nggak bisa cemburu sama Yesus. Yesus itu anak Bapa. Dia itu pencipta, kamu ciptaan. Nggak bisa kamu sama kayak Yesus. Nah, itu dia. Tapi dia tolak kan? Dia punya firman tersebut, Jos. Teguran firman tersebut, dia tolak nggak? Iya. Nah, artinya apakah dia bisa benefit dari kuasa firman tersebut, Jos? Kalau dia tolak firman tersebut? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya, saya akan berbeda dengan setan karena saya ketika belajar, saya mau hidupkan dengan kuasa yang Tuhan berikan, Jos. Jadi yang kalah siapa, Jos, kira-kira? Setan, karena Tuhan pencipta, setan diciptakan kan? Betul. Dan kalau saya bergantung sama pencipta yang punya kuasa firman Tuhan, yang sekarang firman-firman yang kita pelajari dan kita belajar untuk hidupkan, untuk kuasa tersebut mengubah pikiran-pikiran setan kita, kira-kira siapa yang kalah, Jos, dari perubahan hidup kita? Setan. Contohnya, dulu saya ini memang benar-benar pikiran jelek terus, negatif terus. Itu pikirannya siapa kira-kira? Setan. Terus kita dapat ayat, pikirkanlah yang baik, manis budi, yang benar, yang suci, yang kudus. Itu yang terngiang yang di pikiran kita. Setiap pikiran negatif datang, aku percaya aku bisa untuk pikiran positif terus, pikiran yang baik. Apakah kuasa kira-kira Tuhan nggak berikan untuk orang yang percaya, Jos? Pasti berikan. Tuhan berikan kuasa. Dan apakah dari perubahan hidup kita kebukti siapa yang kalah? Jadi ketika kita menerapkannya dalam kehidupan kita nggak hanya tahu, tapi kan kita juga lakukan kayak setan. Berarti kita lebih hebat ya? Betul. Setan cuma tahu, hafal doang, Jos. Tapi dia nggak hidupkan dalam kehidupannya. Kita hafal, mengerti, tahu ayatnya, dan kita berjuang untuk hidupkan setiap firman yang kita pelajari. Itu bedanya kita sama setan. Dan kita yang menang karena kita ada power, Jos. Buktinya, setan bilang apa? Buktinya apa? Lihat, saya punya karakter perubahan hidup saya. Dulu saya cinta dunia, sekarang saya benci semua kamu punya tipuan. Nah, apakah itu, Jos? Kuasa dari firman yang kita pelajari terbukti lebih dahsyat daripada setan, walaupun umurnya lebih panjang, tapi apakah Tuhan pencipta yang punya kuasa lebih dahsyat dari dia yang cuma ciptaan, Jos? Iya. Itu dia, Jos. Bisa ngerti, Jos? Oke. Jadi penting nggak, Jos, kalau belajar kita mau untuk terapkan dalam kita punya hidup? Bukan cuma belajar, toh. Jadi ketika kita menerapkan itu lebih berkuasa daripada ketika kita tahu ya. Betul, nggak cukup kita cuma tahu, nggak cukup kita cuma dengar. Matius 7 ayat 26 itu. Apakah yang bodoh dengar doang tapi bikin nggak? Enggak. Gadis bodoh kan ada si pintar diri sama si bodoh kan? Yang bodoh dengar dan lakukan atau dengar dan tidak lakukan kalau bodoh? Dengar dan tidak lakukan. Itu dia. Apakah itu setan? Iya, betul. Dan apakah waktu banjir datang, badai datang, jatuh orang bodoh semua? Iya, betul. Apakah setan karena dia tolak firman Tuhan, teguran Tuhan supaya jangan cemburu sama Yesus, dia jatuh dan diterima di bumi, betul? Jatuh ke bawah atau ke atas kira-kira? Jatuh ke bawah.
Bisa lihat nggak? Semua yang dengar, tapi tolak dan tidak lakukan, itu hasilnya adalah jatuh. Bagaimana Jos? Bisa mengerti itu Jos? Iya bisa. Oke, puji Tuhan. Oke. Oke, bisa ya? Iren bisa ya, Ren? Ya, Kak. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Yang lain bisa ya? Ian, siapa lagi? Ian, ada Ian ya? Ada Ian, Ronald, Rachel, bisa ya? Manda, Dinda, bisa ya semua? Bisa, Kak. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Kalau kakak bisa jawab, dengan bertolong Tuhan akan jawab. Tapi kalau belum bisa, nanti kakak pelajari untuk boleh kita jawab sama-sama ya. Oke. 1 Petrus 1 ayat 16. Yang terakhir tadi ngomong Aca. Aca siapa Aca berikutnya? Yang belum ya? Oke, Kokore, silakan. Karena ada tertulis, kamu be ye holy, kamu jadi kudus karena aku kudus. Oke. Jadilah kamu kudus karena saya kudus. Betul nggak? Ya. Artinya orang yang dibilang be ye holy, keadaannya gimana? Orang yang Holy. kayak ini kan Tuhan kan? Ini Tuhan ya. Lalu Tuhan bilang kan, be ye holy gitu. Artinya keadaan orang ini apa? Nggak holy. Mantap. Holy. Unholy, betul? Setuju nggak? Iya, setuju. Oke, mantap. Mari kita buka ayat berikutnya. Oke. Oke, Kejadian 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 3. Kokore, siapa baca berikutnya? Sudah, saya. Kamu tadi. Ian. Ian. Oke, Ian boleh baca Kejadian 1 ayat 3? Ian setiap suruh baca nggak connect ya. Oke, kita minta kalau gitu Manda. Okay, Kak. And God said, "Let there be light," and there was light. Apa yang sama di Kejadian 1 ayat 3 dan 1 Petrus 1 ayat 16? Apa? Sama-sama Tuhan ngomong. Oke, kata apa yang sama? Be. Semua bisa lihat kata be? Ya, Ya. Kak. Dan Tuhan di sini ngomongnya be light, betul? Ya. Betul? Artinya kalau misalnya Tuhan bilang jadilah terang, artinya keadaan di sini apa? Gelap. Terang. Gelap. Darkness. Coba lihat ayat 2, ada darkness nggak? Coba lihat di Alkitab masing-masing, ada darkness nggak? Iya. Ada. Ada? Betul? Dan Tuhan bilang, kamu jadi holy. Yang unholy karena saya holy, betul? Jadi Tuhan di sini keadaannya apa? Holy. Lalu, kamu kegelapan jadi terang karena apa? Coba tambahin. Karena kamu gelap. Coba lagi, ada yang lain? Karena firman Tuhan. Bukan. Terang. Karena Tuhan terang. Tuhan light. Betul? Tadi gimana? Coba ulang. Jadi Tuhan bilang, kamu yang unholy
Kamu jadilah holy karena saya holy. Bagaimana? Jadi apakah yang Tuhan firmankan adalah sesuai dengan karakternya? Gimana? Iya. Itu dia. Jadi artinya apakah ketika Tuhan bilang, jadilah terang karena Tuhan terang? Bagaimana? Apakah firman-Nya Tuhan adalah karakternya sendiri? Iya. Betul nggak? Betul. Atau yang dia ciptakan adalah gambaran dirinya? Gimana? Kita bisa lihat bagaimana karakter Tuhan dari ciptaannya, betul nggak? Karena ciptaannya adalah diciptakan dari firman-Nya, dan firman-Nya adalah bagiannya, betul? Firman-Nya adalah kehidupannya, nafasnya, rohnya, betul? Itu dia. Jadi, apakah waktu Tuhan bilang, jadilah terang, 1000 tahun kemudian masih gelap, betul? Tidak. Langsung apa? Langsung terang. Terang. Kalau misalnya Tuhan bilang sama kita semua di sini, Iren, ya kan? Jos, Ian, Manda, Dinda, Kak Sasha, Ronald, Rachel, Itin, Aca, Kokore, Geidi, karena saya holy, jadilah holy. Apakah kalau kita percaya Yohanes 3:16, whosoever believe, setiap firman yang dia ucapkan jadi apa? Jadi apa? Jadi holy, betul? Apa yang menyebabkan saya nggak secepat kegelapan jadi terang? Karena apa? Saya apa? Karena kita berdosa. Karena saya contoh ya. Musa, kamu sekarang harus melangkah ke Lautan Merah. Tapi Tuhan, saya nggak bisa berenang. Apakah kira-kira firman Tuhan bisa nggak berlaku buat orang yang banyak tapinya? Nggak bisa. Apakah Musa karena nggak pakai tapi dia melangkah terbuka Laut Merah gimana? Iya. Apakah orang yang banyak alasan, yang banyak tapi-tapinya, firman Tuhan nggak bisa berlaku untuk dia? Ya. Makanya nggak pernah jadi holy. Jadi semuanya itu tergantung pilihan gitu ya? Betul. Saya percaya nggak. Apakah Musa melangkah ketika Tuhan bilang, kamu melangkah Musa ke Laut Merah? Apakah di situ Musa karena dia percaya dan kenal Tuhannya, dia langsung melangkah, terbuka Laut Merahnya. Gimana? Apakah firman Tuhan bisa berlaku, bisa berkuasa, bisa jadi barang siapa percaya? Gimana? Kak, berarti itu kalau misalnya kita salah satu alasan kita nggak bisa yang sama Kak dibendakin Tuhan karena kita nggak percaya. Itu dia sudah. Banyak alasannya, banyak tapinya. Aduh, kamu harus tinggalin makanan-makan ini. Tapi enak ya Tuhan, nggak bisa berlaku. Ubahkan kamu punya indera perasa dong. Berarti ada pilihan. Itu dia, Jos. Kamu pilih nggak? Bagaimana? Iya. Itu dia. Dan banyak kan contoh-contoh di Alkitab lagi. Kenapa sih? Kok kuasa Tuhan langsung berlaku, tapi nggak di bagian orang nggak berlaku juga kuasanya, betul nggak? Karena ada yang percaya, ada yang nggak. Gimana? Boleh? Ya, Kak. Itu dia. Bisa ya? Jadi kita harus jadi bagian apa? Yang percaya dong. Kenapa yang ini bisa jadi langsung holy? Karena believe. Believe apa? Believe apa yang Tuhan katakan ini.
Kalau Tuhan katakan, lihat, apakah iman ada bukti atau enggak ada bukti? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah fondasi yang ada bukti atau enggak ada? Nggak ada, nggak kita lihat. Tapi walaupun iman nggak kelihatan, apakah ada bukti ada buktinya? Ada. Ada. Buktinya apa saya bisa jadi holy Tuhan? Tuhan bilang, coba baca Kejadian 1 ayat 3. Saya bisa ciptakan terang langsung dari kegelapan. Sekarang, kamu sudah lihat kan bukti saya punya kuasa? Coba lihat. Matahari terang, naik turun, terbenam semua itu kalau bukan kuasa saya, kuasa siapa? Matahari terus pada porosnya itu kalau kuasa saya, kalau bukan kuasa saya, kuasa siapa? Tuhan bilang begitu. Semua mendengar suara saya, firman saya, perintah saya. Tinggal kamu mau nggak percaya untuk dengar saya punya perintah. Karena Tuhan itu paling nggak suka maksa. Dan dari semua ciptaannya yang punya hak pilih adalah manusia. Bagaimana? Dan semua ciptaan hanya manusia yang punya hak pilih. Betul, tanaman itu nggak ada. Tanaman. Bukannya malaikat juga ada ya? Kita lagi bicara manusia aja. Malaikat juga ada, buktinya Lucifer kan? Lucifer bisa pilih yang jahat nggak? Bisa, itu dia. Ya. Jadi aku lagi ngomongin konteks penciptaan dari kejadian ya. Yang dari semua kejadian dari penciptaan hari pertama sampai hari ke-6 yang punya hak pilih cuma siapa? Manusia. Jadi Tuhan benar-benar nggak mau paksa. Buktinya apa? Apakah ada perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa atau perintahnya diberikan kepada singa-singa di hutan? Ya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dong. Masa singa dikasih singa jangan make sure ya jangan makan buah pohon terlarang, enggak kan? Ya nggak ngerti lah. Nah, itu dia. Jadi yang dikasih adalah apa? Manusia. Karena manusia punya reason, punya hak memilih untuk bedakan yang benar dan salah. Itu dia. Boleh semua? Boleh. Bisa ya? Oke, mari kita lanjut lagi. Oke, Oke, kita baca Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Nah, ini ayat-ayat hafalan nih. 24 ayat 3 dan 4. Ingat, setan selalu punya cara-cara kan? Ingat, ini kita masih kutipan ini ya. Ya. Jadi tuh setan itu selalu apa? Selalu pakai yang baik, betul? Pakai caranya sendiri, betul nggak? Apa yang baik yang digunakan pakai caranya sendiri? Apa yang baik yang digunakan pakai caranya sendiri? Word of God-nya. Betul. Ini yang baik ini adalah apa? Word of God. Dia pakai sesuai dengan keinginannya sendiri, betul? Artinya setan sukanya memakai sesuatu yang kelihatannya baik tapi pakai caranya sendiri untuk menjalankan maksudnya sendiri. Dan kita harus tahu dia punya cara-cara, alat-alat supaya kita enggak sampai dikuasai setan dengan caranya. Gimana? Setuju nggak itu? Ah, itu dia. Oke, mari kita lihat ayat berikutnya, Mazmur ya, 24. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Tadi siapa yang terakhir baca? Kakak Manda. Siapa berikutnya Kakak Manda yang belum? Nanti kalau udah semua, ini ya. Evelyn belum. Evelyn nih, Kak. Oh, Evelyn ada, Ren? Ada. Oke, Evelyn. Silakan baca, Evelyn. Mazmur 24 ayat 3 dan 4, sayang.
Psalm 24, verse 3. Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Oke, jadi Tuhan keadaannya apa? Tuhan keadaannya apa? Tuhan bilang I am apa? Holy. Holy. Oleh karena saya holy, kamu harus jadi apa juga? Holy. Dan tempatnya Tuhan, kalau ini tempatnya Tuhan, dibilang tempatnya Tuhan apa? Juga apa? Holy place. Holy, betul nggak? Jadi yang menyebabkan holy adalah keberadaan Tuhannya, kan? Betul nggak? Bukan tempatnya yang mantap atau gimananya. Karena Tuhannya ada di situ, jadi apakah semak belukarnya Musa ketika Tuhan ada di situ, tempat itu jadi kudus, gimana? Iya. Nah, ya. Bukan karena, ini tempat khusus ya, keramat ya, nggak ada kayak gitu. Keberadaan Tuhan di mana saja Tuhan berada, bahkan firman-Nya yang lagi kita pelajari ini kudus, ini sedang sesuatu yang kekudusan loh. Kita nggak bisa sepelekan kan hal-hal kekudusan. Bagaimana? Jangan anggap remeh gitu loh dengan hal-hal kekudusan ya. Nah, itu dia ya. Oke, siapa dia yang holy? Kata lain holy di sini apa? Ayat 4. If Evelyn. Clean, pure heart. Clean hands. Apalagi? Pure heart. Pure hearts. Oke, ambil 2 aja. Clean hand dan pure hearts, oke? Dan dia, kalau mau baca selanjutnya, yaitu orang-orang yang holy, yang clean hand dan pure hearts, adalah orang-orang yang nggak meninggikan jiwanya kepada sesuatu kesia-siaan, ataupun nggak pernah suka bersaksi dusta. Gimana? Ya, Kak. Gitu dia. Inilah dia yang sudah Tuhan bilang, be ye holy, kayak kegelapan jadi terang. Let there be light, be ye holy. Dan orang-orang yang Tuhan sudah ubahkan, Tuhan sudah ciptakan kembali, hasilnya apa? Clean hands dan pure hearts. Sama pure heart. Nah, sekarang apakah setan suka pakai ayat dan dia putar balikkan pakai caranya sendiri? Iya. Oke, kita sekarang mau selidiki caranya setan, oke? Oke, kita baca ayat berikutnya. Evelyn, boleh pilih lagi siapa? Oh, silakan, ada Iren mau tanya apa, sayang? Yang tadi yang pure heart itu kan yang apa tadi ada vanity-nya itu loh. Ya. Ayat tadi itu. Oh, ini. Itu apa? Sorry, gimana? Setelah kata pure heart yang who had not lived up his soul unto faith. Jadi, lift up itu meninggikan, his soul itu jiwanya. Jadi, orang-orang yang clean hands dan pure hearts itu nggak akan membuat, nggak membuat soul itu kan kehidupan kan? Living soul. Apakah orang yang living soul punya kehidupan? Iya. Jadi artinya orang yang clean hand dan pure heart nggak akan menempatkan kehidupannya kepada sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau misalnya ada hal sia-sia dan dia tahu itu sia-sia, dia nggak akan pilih jalan tersebut. Boleh? Enggak. Boleh? Ya, Kak. Thank you. Ya, oke, mantap. Oke, mari kita buka Markus. Oh ya, silakan. Jadi ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, kita sudah clean hand sama pure heart gitu ya? Kalau kita apa? Tuhan sudah ubahkan dulu kan? Karena Tuhan bilang apa? Be holy, betul nggak? Oh iya. Itu dia. Artinya saya holy kan? Kalau misalnya saya holy kayak Tuhan holy, dan saya bisa ada berdiri di tempatnya, karena ditanya kan, siapa yang bisa berdiri di holy place-nya Tuhan?
Orang yang clean hand dan pure heart. Orang yang sudah Tuhan ubahkan dengan firman-Nya bisa jadi holy. Gimana? Ya, gimana bisa ya? Oke. Kalau kita ingat apa tujuan probation adalah untuk nggak mengulang kesalahan Adam dan Hawa, kita akan gunakan setiap kesempatan hidup kita untuk nggak ngulang kesalahannya siapa, Evelyn? Adam Hawa. Adam dan Hawa. Coba kita baca. Kita baca ini ya. Ada nggak ya? Nggak ya kutipannya. Ini. Ini. Coba kita ya. Nih. Aha ini bisa lihat ya. Dibilang di sini. Adam dikelilingi dengan segala sesuatu yang hatinya itu inginkan. Setiap kebutuhannya dipenuhi. Apakah ini mantap banget nggak gini Kak Sasha? Aduh. Ya. Dan nggak ada dosa dan tanda-tanda kematian di Eden yang sangat mulia. Malaikat-malaikat Tuhan bercakap-cakap dengan mereka dan dengan bercakap-cakap dengan bebas dan penuh cinta kepada apa katanya? Kepada apa? Yang lain? Oliver. Artinya awalnya Adam dan Hawa clean hands dan pure heart. Ya kan? Itu dia. Dan apakah gara-gara dosa jadi unholy? Dan kenapa saya hidup? Apakah saya harus kembali lagi sama kayak dulu lagi? Nggak mengulang kesalahan Adam dan Hawa. Gimana? Boleh? Betul, Gay. Itu tujuan kita loh. Jangan pikir tujuan hidup kita, waduh, supaya saya bisa dapat kejayaan dunia. Aduh, itu sia-sia. Kamu sudah live up your soul unto vanity. Kamu nggak mengikuti apa tujuan kamu hidup. Semua yang hidup nggak sesuai dengan tujuan Tuhan, kenapa dia hidup, sedang live up his soul unto vanity. Make sure kalian tahu, kita semua tahu apa tujuan hidup kita. Supaya hidupnya nggak sia-sia. Apakah sia-sia itu adalah kita melakukan sesuatu yang nggak sesuai tujuan? Betul nggak Kak Sasha? Arti sia-sia. Iya. Kan? Betul. Itu dia. Saya sedang lakukan sesuatu yang nggak sesuai kita punya apa? Nggak sesuai tujuan. Pertanyaannya, saya mengutamakan tujuan hidup saya atau tujuan hidup kita disesuaikan dengan Tuhan punya kehendak. Itu dia. Coba kita baca satu ayat ya. Oke, siapa yang mau baca berikutnya? Tadi terakhir siapa ya? Evelyn pilih siapa? Yang belum siapa ya? Mama yang belum. Linda udah siap ini? Silakan C. Sudah. Oke, silakan C. Isaya 55 ini tadi. Ya, betul C. Isaya 55 ayat 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are you my ways, said the Lord. Wih, dibilang saya punya pikiran, Tuhan bilang, Gady, saya punya pikiran, bukan pikiranmu. Jalan-jalan kamu, bukan jalan-jalanku. Artinya kita harus belajar nggak apa jalan Tuhan, apa pikiran Tuhan. Jangan pikir, oh Tuhan ngerti kok. Apakah Tuhan bilang di Yesaya 55,
Saya nggak bisa ngerti karena kita punya jalan beda. Kamu punya jalan itu sesuai dengan siapa yang menguasai kamu punya pikiran, yaitu setan. Karena otak kita nggak bisa misalnya gini, hari Senin dikuasai Tuhan, Selasa dikuasai setan gitu. Atau ada jam-jamnya. Oh, kalau jam BS dikuasai Tuhan, nanti jam 8 sampai 9 karena ada film India dikuasai film India. Nanti kalau udah jam sore-sore saya dikuasai oleh game. Gimana gitu? Tuh. Buset deh. Ini dia, nggak bisa. Antara kita memang dikuasai oleh Mamon atau Tuhan, cuman itu. Jangan pernah tipu diri kalau kita bisa dikuasai. Oh, kita punya Tuhan, tapi kita masih cinta dunia. Yang punya unsur-unsur setan masih kita bawa-bawa. Nggak mungkin. Itu dia. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Bisa ngerti ya semua ini ya? Nah, kita ingat, kita mau ke sini loh. Kita mau belajar cara-cara setan, kan? Betul nggak? Ini pelajaran kita. Kita mau belajar apa sih devices-nya setan. Supaya kita enggak tertipu. Gimana? Itu yang kita mau belajar. Dan tuh dia suka pakai yang baik, firman yang baik, terus dia artikan pakai caranya sendiri. Betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Dan firman Tuhan bilang, clean hands, pure heart. Betul? Itu dia. Itu yang kita mau terangkan. Oke. Mari kita baca lagi. Markus 7 ayat 4. Siapa yang mau baca? Siapa yang terakhir? Linda pilih siapa, Ceh? Dinda belum ya kayaknya? Dinda, Kak Sasha belum. Ian? Ian aja deh. Ya, Ian ada nggak ya? Ian, halo. Ini ketiga kali nih. Ya, bentar. Hadir, Kak. Oh, oke. Ayo, baca sayang. Tadi putus-putus kali. Ayo. Markus 7 ayat 4. Markus 7 ayat 4. And when they come from the market, except they was they eat not, and may other things there be which they have received to hold as the washing of cups and pots, brazen fillets ya? Apa? Gimana sih? Brazen vessels. Oh, brazen vessel and of tablets. Oke. Jadi di sini Markus 7 ayat 4 ini ngomongin orang siapa? Yahudi ya, ini ya. Orang Farisi, orang Yahudi kan? Betul? Oke. Jadi kita tahu di sini ada ceritanya kalau kita baca dari ayat 1 murid Tuhan Yesus makan roti karena makan rotinya nggak cuci tangan, oke? Itu dia kan? Boleh begitu? Ya, jadi nggak cuci tangan makannya. Dan ini dipersalahkan oleh orang siapa? Orang Yahudi. Ya. Ya. Dan kebiasaan orang Yahudi apa sih? Kalau datang dari pasar, dia harus apa? Cuci-cuci, betul? Dan paling banyak cuci apa? Tangan. Cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan, nggak makan, gitu kan? Nah, dan kalau misalnya dia terima apa-apa, dicuci dulu, dibersihin dulu, bagaimana? Kayak zaman sekarang, ke? Oh, kok sama ya? Sejarah terulang ya ternyata? Iya. Udah tahu kan, Farisi punya rohnya siapa?
Artinya bikin semua yang cuci-cuci ini kira-kira oke, jangan ambil kesimpulan dulu. Kita baca terus kutipan-kutipan ayat-ayatnya ya. Oke. Gimana Iren? Itu maksudnya kan itu ada benernya kok, habis makan habis sebelum makan kan harus cuci tangan kalau misalnya kena. Ada benernya. Oke, ada benernya. Oke, kalau gitu nanti kita mau lihat ada benernya kayak gimana. Oke, ada benernya, tapi kita mau lihat apa salahnya, betul nggak? Iya. Oke, mereka apa salahnya udah bersih-bersih, cuci-cuci, betul? Nah, mari kita lihat, ya. Apakah kalau kita lihat baca di Markus 7 ayat 4, kalau kita kalau kita tolong lihat ya, lihat baca-baca ininya, apakah Tuhan Yesus setuju nggak sama orang Farisi dengan tindakan mereka mempersalahkan murid-murid yang makan nggak cuci tangan? Nggak setuju. Yesus nggak setuju kan? Kita nggak akan baca semua, tolong nanti baca sendiri ya. Jadi tindakan mereka ini yang cuci-cuci tangannya supaya clean, betul? Ingat, ini koneknya ini ya. Koneknya tadi Tuhan bilang umatnya harus apa? Clean hand, betul? Clean hands, betul? Orang Farisi, betul? Orang Farisi, Jews and aku PH ini Parisi ya, PR ini Parisi. Was, betul? Was. Supaya apa? Clean hand, betul nggak? Apakah tujuannya cuci-cuci supaya clean hand? Betul? Kalau Farisi iya. Betul kan? Jadi ingat, Jus sama Farisi rohnya roh apa? Roh setan. Oke, roh setan. Apakah setan selalu gunakan yang baik diputar balik, betul? Iya. Dan kita harus lihat loh apa salahnya. Walaupun kayaknya nggak ada salahnya, gawat dong. Walaupun nggak ada salahnya, walaupun buahnya di Eden kelihatannya nggak beracun, nggak ada salahnya kok makan buah yang di tengah-tengah taman. Tapi apakah kalau bertentangan dengan firman Tuhan salah semua, Iren? Ya. Jadi ya makanya kita harus lidiki kan, ini maksudnya apa ini? Kok Tuhan mempersalahkan sih orang Yahudi yang kalau mau makan harus cuci tangan? Apa salahnya di sini? Betul nggak? Oke. Jadi ini Jus dan Pharisees kita tahu mereka punya roh setan. Karena dibilang coba kalau kita baca, kita nggak mau ke situ, Yohanes 8:44 tulis saja. Mereka Tuhan Yesus bilang, kamu bapak father of devil, father of lie, bapakmu pembunuh. Siapa itu? Setan. Artinya Jus anak-anak orang Farisi, anak-anaknya siapa? Setan. Anaknya setan. Wow. Dan anak-anaknya setan kalau makan, make sure tangannya bersih. Sampai mempersalahkan, kamu murid-murid, masa kamu makan nggak cuci tangan? Nah, itu dia. Kalau kamu nggak cuci tangan, nggak bisa kamu di sini. Waduh. Oke? Jadi setan bilang, untuk kamu bisa naik ke gunung Tuhan. Jadi ada dua versi selalu, kan? Ingat, di dunia itu cuma ada dua golongan, oke? Ada dua golongan, jangan pikir golongannya banyak. Oke? Jadi, Tuhan bilang kalau mau naik ke gunung Tuhan harus apa? Clean hand. Betul? Clean hand. Terus setan artikan, ini Tuhan bilang, oke? Tuhan bilang. Terus setan punya arti, kamu mau naik ke gunung Tuhan kan? Harus clean hand loh. Make sure ya, cuci tangan terus. Gimana? Apakah setan suka buat arti-arti sendiri? Ingat itu loh. Ingat loh, kita lagi belajar cara setan ya. Iya. Iya, betul. Bisa. Jadi setan itu gunakan konsep Alkitab untuk diputar balik. Ingat itu, selalu konsep setan gitu. Dia gunakan yang baik, dia putar
untuk tipu orang, itu aja setan. Apakah dia pakai firman Tuhan seakan-akan dia ngerti firmannya, betul nggak? Yang tadi. Masih ingat? Betul. Iya. Oh, dia pakai, ini arti firman. Coba lihat ini. Harus clean hand loh kamu. Kamu kalau mau clean hand cuci tangan terus ya. Waduh. Beli antis ya, beli semprot-semprot ya, beli semua ya. Waduh, setan, kamu kok jadi jualan ya? Waduh, ketahuan deh kata setannya. Boleh gitu? Tapi kan nggak ada salahnya juga kalau cuci tangan. Oke, belum selesai. Oke? Kita nggak bilang salah cuci tangan loh, tapi apa maksud setan di balik ini? Jos mau tahu nggak? Itu kan yang paling penting. Apa sih maksud setan di balik cuci-cuci ini? Betul nggak? Bisa? Oke. Mari kita baca ayat 5. Yang tadi itu ayat 4 ya? Ya, ayat 4, betul. Lalu dibilang di ayat 5. Oke, kita mau baca ya. Orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat ini tanya, kenapa kamu punya murid-murid nggak bikin sesuai dengan tradisi? Apakah tradisi manusia, jalanku bukan jalanmu? Ingat? Bagaimana? Boleh? Iya. Oke, apa yang Tuhan bilang, oke? Oke. Ayat, kita baca ayat 8. Jadi ini agen setan bilang, kamu kalau mau di bukit Tuhan, tangan mesti bersih ya, cuci tangan ya. Dan ini semua adalah apa? Tradisi. Oke? Karena kenapa kita kayaknya nggak ada salahnya sih cuci tangan. Tapi kita harus teliti loh. Ini yang ngomong agen setan gimana? Apakah kita mau bilang, setan benar, nggak salah kalau cuci tangan memang benar, atau kita baca terus ayatnya? Apakah karena cuci tangan mah nggak ada salahnya? Ingat, hati-hati, ini yang bilang agen setan, betul? Farisi dan ahli-ahli Taurat, betul nggak? Hati-hati, itu dia. Makanya jangan pernah ambil kesimpulan kayaknya nggak ada salahnya. Jangan, baca terus, betul? Oke, kita baca terus ya supaya kita nggak tertipu. Oke, kita baca terus ayat 8. Sebenarnya ini kalian tolong baca sendiri ya ayat berikutnya. Kita mau ngambil poin-poin pentingnya supaya kalau bisa hari ini sampai ke poin yang kita mau bahas. Jadi kalau yang merah ini adalah yang Tuhan bilang ya. Kalau yang warna merah ini yang Tuhan bilang. Oke, ya. Jadi Tuhan bilang di ayat 8, kamu meninggalkan, menyingkirkan hukum Tuhan, kamu pegang tinggi tradisi manusia. Gimana? Jadi, dengan meninggikan tradisi, apa yang disingkirkan? Yang dilupa apa? Komitmen Tuhan. Jadi, setan sibukkan dengan tradisi-tradisi, harus ini, harus itu, cuci tangan yang bersih, sampai hukum Tuhannya lupa. Sampai orang-orang yang menjaga tradisi jadi orang yang takut semua. Nggak percaya Tuhan. Gimana? Apakah walaupun yang kayaknya nggak ada salahnya bahaya kalau kita menyingkirkan apa kata firman Tuhan? Setuju nggak? Tapi kalau misalnya kita cuci tangan tapi juga kita menurut hukum Tuhan, nggak apa-apa kan? Oke, belum selesai. Kita baca lagi, oke? Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Apa sih yang membuat kita bersih, betul? Apa yang membuat kita bersih? Efesus 5 ayat 26.
Kamu mau dibersihkan, mau dicuci bersih dengan firman Tuhan. Jadi, orang begitu ketatnya mau kinclong tangannya, tapi firman Tuhannya mungkin lebih sering cuci tangannya daripada baca firmannya. Gimana? Iya. Nggak ada salahnya, tapi firman Tuhannya lebih sering waktu cuci tangan daripada firmannya. Gimana? Kalau mau dihitung-hitung. Oh. Gimana, Jos? Sudah bisa lihat ya? Bisa. Oke. Jadi apakah pencuci yang terbaik adalah word yang dilalaikan sama agen setan, ditekan-tekankan, dibesar-besarkan yang luar air, cuci tangan pakai air, beli antis, beli ini semua, beli ini, tapi nggak ada firmannya sama sekali. Orang jadi ketakutan semua dengan hal luar, sampai firman Tuhan disingkirkan. Agen setan nggak itu? Iya. Setan. Iya, betul. Oke. Malaikhi 3 ayat 2. Malaikhi 3 ayat 2. Ini ayat kita kan? Pelajaran the day of his coming. Ayat 2. Tuhan bilang, saya ini sabunnya. Gimana? Sayalah Fuller Soap. Bagaimana? Saya sabun. Kok kamu mau cari sabun termahal supaya ngilangin virus, bakteri, kalau saya sabunnya kamu nggak pernah cari yang asli. Wow. Itu dia. Orang mau sabun yang dari Amerika yang buatan mana, tapi firmannya nggak pernah dicari. Gimana? Boleh? Oke. Di zaman sekarang, tunggu. Tapi kan di zaman sekarang kan mana ada ya orang yang gila-gila cuci tangan. Oke, mari kita baca. Apakah pada nggak gila-gila cuci tangan atau gimana? Oke. Mari kita baca ini ya. Kita langsung aja ya di dia punya website. Bisa kelihatan tadi? Oh, sudah ya? Ada Om Item ya, pakai ini. Oke. Tuhan bilang, sorry, ini CDC ya, CDC. CDC bilang, hati-hati ya, germs di mana-mana ya. Kamu kalau misalnya pegang sesuatu, ini semua during your activities, ini bisa buat kita sakit. Apakah ini tradisi atau firman Tuhan ya? Tradisi. Apakah tuh firman Tuhan bilang sakit karena kamu melanggar, bukan karena kamu salah pegang sesuatu, betul nggak? Iya. Itu dia. Oke. Oke, terus dia bilang, kamu make sure ya pakai ini ya, hand sanitizer, betul? Harus cleaning hands, betul? Dengan soap. Waduh, ini soap yang mana? Malaikhi 3 ayat 2 ya, CDC. Gimana? Ada water juga, gimana? Apakah sekarang dunia menekankan yang naturalnya sampai orang sibuk? Kalau misalnya sabun habis lebih gemetar daripada nggak baca firman Tuhan. Gimana, Jos? Betul. Cara terulang kembali. Nah, itu dia. Ini kayak orang Farisi akhir zaman, Jos. Lalu make sure ya pakai hand sanitizer ya yang ada 60% alkohol gitu ya. Oke, ini semua kalian bisa baca. Ini ya. Ini ya, kamu cuci tangannya kapan aja, Jos? Coba kita bisa lihat ya. Bayangin, sebelum dan sementara dan setelah siapkan makanan, sebelum makan, sebelum atau setelah yang merawat orang yang sakit, sebelum dan setelah mempeluka, setelah pakai toilet,
Apakah setelah kamu pegang binatang, setelah kamu pegang pet food, setelah pegang sampah, atau kamu punya kotor, nah ini dia. Atau kalau misalnya kamu pakai alcohol based sanitizer, kalau kamu habis sama teman yang kamu cintai, habis dari rumah sakit, semua. Ini dia, semua. Apakah sekarang orang-orang pusing-pusing gimana tangannya supaya dicuci sekarang artinya? CDC menurut dengan semua yang apalagi ditempel kan? Selalu cuci tangan, betul nggak? Bagaimana? Setuju? Iya. Aduh, itu dia. Nih, life is better with clean hands. Waduh, ini apakah ayat? Iya. Kok fotonya gini sih? Harusnya foto Bible study dong. Belajar firman Tuhan sop yang beneran. Betul. Apakah orang sudah puas kalau tangannya bersih luar? Bagaimana? Berarti kita harus sering lihat dalamnya. Waduh, Jos sudah mulai dapat nih. Oke, inilah orang Farisi akhir zaman. Oke, kita mau lihat dulu sampai di mana ini kita mau ini. Edi. Iya Kak, silakan Kak. Jadi kalau yang kita memang betul ya, kita ini kalau kita nggak belajar baik-baik, kita nggak menjadi diligent Bible student gitu ya. Memang kita ini gampang sekali tertipu ya, Gay. Karena sudah dari satu ayat yang clean hands ini aja diartikannya seperti itu sama orang Yahudi kan ya, Gay. Gitu. Jadi betul-betul memang kalau kita nggak belajar benar-benar firman Tuhan yang memang betul, kita itu akan tertipu sih. Betul Kak Sasha, betul sekali. Itu dia. Waduh. Oke. Kalau gitu, kayaknya kita sampai di sini. Yang penting kita tahu bahwa ada orang Farisi akhir zaman, betul? Kalau dulu orang Farisi tekankan, cuci tangan, tapi nggak tekankan orang belajar firman, gimana? Tradisi manusia yang diutamakan nomor 1, laying aside the commandment of God. Gimana, Josh? Semua bisa ngerti itu? Ronald, Rachel bisa? Oh, ya itu dia. Apakah yang paling penting adalah bersih di dalam akan kelihatan dari luar, bukan capek-capek bersihin yang luar, yang dari dalamnya kotor bukan habis. Kotor bukan main. Gimana? Iya, betul. Makanya Tuhan bilang, ini ayat penutup ya. Ada yang mau bilang tadi sesuatu, silakan. Ada yang mau bilang tadi apa? Oh, enggak, Gi. Tadi kita bilang betul. Oh iya. Oke, ini kita mau baca ini ya. Makanya dibilang, kamu ini meniadakan, kamu mengesampingkan commandment of God. Karena kamu berpegang teguh sama tradisi manusia. Seperti kamu cuci-cuci itu pots dan cup semua. Ataupun yang kamu lakukan semua. Kamu benar-benar penuh menolak commandment of God. Supaya kamu dapat melakukan tradisi kamu. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong, Josh. Bukan IGD atau siapa. Betul nggak? Apakah Tuhan bisa tembus sampai dalam hati rencana iblis nih? Bisa kelihatan semua. Rencana semua dari cuci tangan yang kelihatan baik adalah meniadakan hukum Tuhan. Betul. Itu dia. Nggak ada yang lain loh. Walaupun makanya hati-hati, jangan pikir, aduh kayaknya mantap kok, mantap. Hati-hati, karena sudah dibilang orang Farisi, dari orang Farisi dahulu, dan akan terulang kembali sejarahnya, akan reject the commandment of God. Dan kita sebentar lagi sudah mau undang-undang hari Minggu. Itu peringatannya. Persiapkan diri baik-baik, belajar tekun firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, keluar dari kota.
dan belajar tekun, percaya sama firman-Nya, Tuhan akan lindungi dan selamatkan kita semua. Oke? Apakah bisa pelajaran hari ini? Nanti kita minggu depan kita akan belajar bahaya hand sanitizer. Oke? Boleh? Oh ya, ya. Silakan, Jos, ada yang angkat tangan, habis ini Jos ya. Oke, Ronald sama Rachel dulu, silakan. Judulnya tadi apa ya, Kak? Enaknya apa ya? Apakah kita kasih judul Clean Hands hari ini? Boleh? Jangan. Itu Oke, taktik setan. Waduh, taktik setan. Oke, boleh pakai judul di notes masing-masing boleh. Karena kita punya ini ya, cuma apa namanya, pelajaran-pelajaran judul-judulnya ini ya, apa namanya, panjang-panjang gitu. Jadi kita akan istilahnya ini pelajaran panjang banget. Jadi kita akan ngasih judul sesuai dengan ayat yang selesai kita di mananya, oke? Karena nanti habis ini judulnya mungkin minggu depan masih pelajaran yang sama, tapi mungkin kayak minggu depan kita akan belajar tentang hand sanitizer. Itu bahayanya apa semuanya. Dan minggu sama apa lagi ya? Ya, itu minggu depan, Jumat ya. Setiap hari Jumat topik yang kita pelajari ini. Nanti kalau sudah kita akan belajar tentang apa ya, bagusnya kayaknya kita harus ngerti. Jadi kita akan aplikasikan pelajaran ini tentang yang lebih up to date dengan ke sekarang gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang Beisham sama Beisham sama satu lagi siapa itu? Pasteur. Itu semua ya kita mau belajar ulang lagi supaya kita ingat kan Kak Sasha. Dan yang belum belajar bisa dikuatkan lagi ya. Terrain theory sama germ theory, semua itu kita mau belajar ulang ya. Itu kalau habis pelajaran yang ini. Oke? Bisa semuanya? Jos tadi mau bilang sesuatu. Silakan Jos. Oh iya. Jadi yang terakhir itu kesimpulannya kita harus banyak firman daripada cuci tangan gitu ya maksudnya. Oke. Jadi nanti sebenarnya akan ada minggu depan itu sebenarnya akan ada kutipan-kutipan yang nggak ada salahnya kamu istilahnya make sure kamu punya penampilan luar bersih itu karena kamu punya hati di dalam bersih gitu dia. Make sure. Jangan kamu di luar bersih tapi dalamnya busuk. Nah, itu dia. Oh, ini kita tadi mau baca ini loh. Sorry, lupa. Untung Jos ingetin. Coba kita baca ya. Ini dia. Markus 7 ayat 20. Makanya dibilang, karena yang keluar dari manusialah yang mengotorkan manusia tersebut, bukan apa yang masuk. Betul nggak? Karena yang dari dalam itu yang kotor. Karena yang di dalam ada apa sih? Karena pikiran kamu jahat. Kamu pingin berzina, fornication, mau bunuh, mengingini barang milik orang lain, mencuri, lakukan yang jahat, menipu, lasciviousness, selalu bermata jahat, blasphemy, kesombongan, kebodohan, semua yang dari dalam yang mengotorkan, bukan yang di luar. Ini Tuhan bilang loh. Artinya apakah germ yang tadi CDC bilang itu apakah membuat kotor? Apakah itu defile? Orang lebih banyak takut sama germ sekarang yang di luar daripada apa yang di hati mereka. Yang lebih membunuh mereka, menghantarkan mereka kepada kematian kekal yang di dalam kalau Tuhan nggak cuci bersih itu dengan firman. Apakah ini CDC semua dan semua label-label cuci tangan, ini merampok semua impresi alat-alat setan untuk mengendalikan pikiran manusia, betul nggak? Bisa lihat itu sudah bisa? Bisa lihat. Waduh, puji Tuhan. Kita pilih untuk nggak dikendalikan setan kan? Iren, Evelyn, Cici Linda, Kak Sasha, Manda, Dinda. Ian, saya Ronald, Rachel. Oke, mau tanya. Oh ya, silakan Iren. Lasciviousness itu apa? Lasciviousness itu adalah kalau nggak salah itu di Yudas
Yudas 1 ayat 4. Coba kita cek ya. Nah, itu dia. Itu lasciviousness. Gimana grace Tuhan diputarbalikkan artinya. Itu lasciviousness. Jadi grace Tuhan itu sebenarnya di Roma 1 ayat 5 untuk menurut. Tapi dibuat orang-orang kalau kamu misalnya jatuh, kamu diampuni. Grace Tuhan banyak. Nah, itu dia. Padahal itu bukan untuk membuat selalu, itu bukan untuk grace Tuhan, bukan cuman untuk istilahnya kayak mengampuni, istilahnya kamu berdosa, diampuni. Tapi itu membuat kamu bisa menurut, itu fungsi grace. Jadi udah diputar balikkan. Oh, grace Tuhan berlimpah-limpah. Nah, itu lasciviousness. Boleh? Boleh, Kak. Thank you, Kak. Oke, mantap. Kalau gitu, sampai minggu depan kita belajar lanjutan lagi. Belajar tentang apa bahayanya hand sanitizer. Oke? Oke, kalau gitu, kita akan berdoa. Dinda, Manda bisa ya? Ian bisa ya? Bisa, Kak. Oke, mantap. Ronald, Rachel, Josh. Itin aja bisa? Ngerti? Bisa, Mica. Oke, kalau gitu kita mau berdoa dan kita minta kesediaan Rachel untuk pray. Thank you, Rachel. Mari kita semua satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami sepanjang aktivitas kami pada satu hari ini hingga kami tiba pada malam ini. Kami baru saja mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya apa yang baru saja kami pelajari boleh berguna dalam kehidupan kami dan kami ingat selalu dalam pikiran kami. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang istirahat kami malam ini, jauhkan kami dari mara bahaya, ampuni kami atas segala dosa kami dalam nama Yesus. Amin.